cerita. Kenalan belum kenalan Wendy. Nah, katanya Acara kali kasih jadi lama kemana? Gua Akhirnya Wendy. udah gitu doang. Oh, pakai. Enggak menarik apa kayak gue Wendy Oh, apa gitu-gitu oke, ya kan. oke. Jadi paling enggak ada gambar. Udah gitu. Beres? Bisa mulai? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini gayanya aja pakai laptop. Iya. Tapi nggak ada persiapannya. Jadi kita nggak usah pakai opening-openingan. Yang pasti assalamualaikum itu perlu. pencitraan nomor 1. Tuh. Jadi gini, di konten kita kali ini kita mau bicarain tentang Karang Taruna. Oke, benar. Cuman gua nggak mau Karang Taruna yang kayak orang-orang atau yang sering gua denger ya kan. Iya. Jadi lu Agustusan muncul ya kan. Nah bagi gua udah nggak menarik lagi nih. Emang banyak kalau kayak gitu. Sedikit curhat juga banyak dari zaman gua dulu ya kan. Walaupun ya gua masih seumuran juga ya kan. Nah, gua ngedenger sih. Jadi gua ngedenger bahwa teman-teman punya Karang Taruna dan gue pikir punya hal yang beda. Jadi ini kita punya hal yang beda dan gue pengen ngulik, pengen denger langsung ya kan, dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton. Tapi tetap kita bawanya santai aja, gak usah serius-serius karena bukan ujian ya kan. Males juga ya kan. Nah yang pertama gue pengen kenalan dulu. Kenalannya sih gue udah kenal ya kan, cuman teman-teman yang nonton kan belum kenal. Kita yang nonton ini 13 juta orang. Oh gila, memang amin. Silakan. Oke, gua Wendy. Udah gitu doang. Oh, pakai. Enggak menarik apa kayak gue Wendy Oh, apa gitu-gitu oke, ya kan. oke. Jadi paling enggak ada gambaran oh ini orang yang Gua ngomong gini, kaku. gitu. Anjing emang kamera nih. Gimana? Oke, gua Wendy, gua sebagai ya kepala sukunya Kartama 05 lah. Masuk. Iya. Gua Gulap, gua sebagai anggota. Gue Medi sebagai divisi sosmed. Kayak sudah cermat ya, gue Medi. Ya, oke. Berarti Wendy, Gulam, dan ada iklan di sana. Dan Medi. Penonton nggak tahu tuh. Iya. Ini sama panggung apa namanya state kita Iya. memang banyak kegiatan jadi nggak masuk ke kamera, nanti kita kapan-kapan kita kasih tahu. Nah balik lagi, ini kita bicara Karang Taruna apa ya, apa wadah ya, apa gua nggak ngerti juga lu mempresentasikan wadah lu seperti apa, cuman gua kadang juga suka apa ya, geli gitu loh dengar kata Karang Taruna. Enggak serius loh, Gelinya. gelinya apa ya, kayak udah jenuh, terus kayaknya lu ketika lu masih SMP atau SMA lu dipaksa sama orang tua gitu kan, ikut Karang Taruna biar jadi manusia bermanfaat, padahal ujung-ujungnya sampah juga gitu kan. Nah maksud gua ada sisi lain yang bisa lu gambarin tentang ini memang lu bentuknya Karang Taruna atau apapun namanya, cuman gua pikir ya memang kita harus sekarang jadi apa ya, bisa ngasih influence lah ke orang banyak. Gua pikir ya inilah yang coba kita lakukan. Coba lu gambarin dulu apa sih Karang Taruna atau memang apa gitu namanya? Gue juga sebenarnya baru ya di Karang Taruna. Ya sebenarnya menurut gue Karang Taruna tuh wadah kumpulan dari anak-anak muda lah di RW gue. Yang awalnya kita nggak saling kenal, ternyata RW kita bagaimana caranya kita bisa kenal satu sama lain sama teman-teman nih. Mulailah kita bersatu sama teman-teman di wadah yang gue sebut ya. Lu semua pada tahu lah Karang Taruna. Itu titik mulainya kita biar kita bisa kenal satu sama lain. Jadi ini Karang Taruna ya? Karang Taruna udah gue Tetap sampah ya? ya, lu lihat aja nanti program-program TVRI. Oke. Selalu aja, Bre. Oke. Jadi ini Karang Taruna ya? Oke. Nah, menurut lo tadi Karang Taruna itu wadah buat kita saling kenal gitu ya? Kalau lo, Glenn, yang lain apa? Udah tahu, soalnya baru. Nggak tahu ya? Nggak peduli ya? Sedih banget gua. Sabar lah. Lo ngapain duduk sini? Iya, istirahat aja nih. Nggak berbobot nih kayaknya nih. Menurut lo gimana, Me? Ya kalau menurut gue sih benar kata Bang Boyan, wadahnya apa RW gue dari yang tadi nggak kenal sampai pada kenal, Wendy. terus tukar cerita. Kenalan belum kenalan Wendy. Ini kayak Katanya acara kali kasih jadi lama kemana ya kan? Akhirnya dipertemukan kembali ya kan? Ya terus tempat bertukar cerita, tukar ide, sampai akhirnya kebentuklah kegiatan kita. oke. Jadi wadah lu tempat berkumpul, tapi bagi gua ini tetap gak menarik gitu bro.
Nambahin. Nah, iya, enggak tetap nggak menarik ya kan? Ya kalau lu wadah, lu masuk aja ke pasar, lu kenalan juga kan apa bedanya gitu kan? Beda. Nah, maksud gua, coba lu ceritain deh, apa yang bikin beda lu daripada karang taruna yang lainnya? Ya bukan kita menyinggung tentang masalah karang taruna, cuman kita juga bosen lah dengan nama karang taruna, terus bicaranya, ya paling ujung-ujungnya begitu. Ya begitu ya udah paham ya. Ya teman-teman yang nonton juga udah paham ya, pokoknya ujung-ujungnya begitu ya kan. Nah, coba lu gambarin deh apa yang beda menurut lo dari karang taruna lu. Namanya apa namanya? Kartama 05. Jangan lupa tuh subscribe. Kalau nggak subscribe, wah ini lu. Ini channel Kartama ya? Kartama lah. Harusnya ini channel gue ya. Gue yang capek. Iya. Kartama tuh apa singkatannya? Karang Taruna 05. Itu namanya, itu Kartama. Itu juga gua nggak tahu ide dari mana, anak-anak aja. Oh dari lu ya? Siapa sih nama lu? Ya. Gue juga lupa aja kadang-kadang nama anggota gua. Terlalu sederhana. Gua Jadi Karang Taruna 05. Iya. Yang bikin beda apa? Ada yang Nah, bikin beda. yang Kalau bikin nama beda- udah lah. Terserah lah. mungkin banyak ya kalau kita lihat. Pertama Karang Taruna yang lain kebanyakan. Ini gua nggak terlalu nyindir ya. Yang gua lihat selama ini banyak yang lebih dewasa, yang lebih umurnya bukan anak muda. Terus juga eventnya cuman yang lu bilang cuman Agustusan. Terus nggak terlalu banyak kumpul-kumpul lah sama teman-teman ya, paling segelintir orang aja sih menurut gue yang ngumpul. Saat ini di Karang Taruna 05 tuh kita beda, kita bener-bener anak muda banget nih yang masih belum sekolah. Ini kan gila nih, parah, banyak yang belum gitu mengerti, tapi dari kita proses jadi mengerti. Bedanya kita sama yang lain, saat ini Karang Taruna 05 gue udah ada program ya, ini gue geber Ramadan lah, mumpung Ramadan, bagaimana gue cara ngambil uang kas. Gue dagang es. Terus juga bedanya mungkin banyak yang belum ada kepikiran gitu kali ya, anak-anak Karang Taruna yang lain mungkin menurut gue mungkin Apa tuh? sesuatu gue dia belum ada dagang es buat nambahin uang kas. Gue nggak tahu, mungkin ya menurut gue. Terus juga Jadi kalau lo mau dagang es, lo jadi masuk Karang Taruna. iya ini tapi beda konsepnya. Ini kan Berarti ada tukang es itu anak Karang Taruna. tapi beda kalau yang ini kan Oh, iya. anak-anak muda semua nih udah Iya. jelas, wah ini RW. Terus pasang banner juga kan, ada namanya lah, lebih legal. Terus yang kedua juga udah mulai ada pembelajaran buat anak-anak. Kalau lo belajar usaha lah ya. Iya, belajar usaha lah, itu intinya lah. Kita Iya. bagaimana ngebangun, Oke. belajar usaha lah. Terus yang kedua juga mulai ada program belajar bersama, itu tuh dari anak-anak kecil yang saat ini kita alami lah semuanya. Anak kecil tuh udah gila ya, udah mulai buku tuh udah males sekali ya. Sekarang tuh udah pada gadget kan, ya nggak? Udah beda zamannya. Udah beda, mungkin ya itu salah satunya, eranya udah beda. Terus juga udah banyak banget sih yang akhirnya main game nggak jelas nongkrong ya kan. Disitulah anak Karang Taruna kita muncul, kita ngasih tempat buat dia belajar, tapi kita belajarnya nggak kuno, belajarnya kayak gue ngajarin sih yang gue pernah alamin ya, yang udah mulai hilang nih sekarang. Nanam pohon itu mungkin udah mulai kependem nih. Iya. Karang Taruna lain mungkin udah belum. back to nature ya. Nah benar, Kembali ke alam. itulah gua nggak ngerti artinya. Nah, kita jadi petani. Nah terus gua juga, kita nonton film lah, tapi filmnya bukan yang Apaan tuh? iya tahu lah, Pokoknya ngajar lah ya. ngajar lah, pokoknya kita tentang Jadi nanti edukasi ngajar. Teman-teman nanti kalau mau lihat kegiatan Kartama bisa nonton next kontennya ya. Yang paling penting kita ada bahasa Inggris nih, yang bahasa Inggris sama komputer lah. Itu yang anak muda kan elektronik tuh pasti senang. Itu bedanya, mungkin di Karang Taruna lain belum Oke, belajar gituan. jadi biar juga nanti Dulu, Oh, aku belum. Banyak. gue di ini kan gue ngeri salah ngomong sama netizen, gue disalah-salahin. Itu menurut foto-fotoyan gue. Jadi lu nggak yakin juga? Nggak yakin juga sih, tapi udah berjalan. Pokoknya gini, intinya nanti kalau teman-teman mau lihat, syukur-syukur kan jadi contoh nih. Iya. Ya kan, kan kita juga bukan malaikat juga kan. Ya syukur-syukur, kalau enggak ya bodo amat gitu Iya. ya kan, terserah mereka juga. Nah paling enggak teman-teman bisa lihat di next konten nanti ya. Yoi, nanti ada di konten kita selanjutnya. Oke, sebenarnya di Kartama ini berapa orang sih? Kurang lebih 30-an, banyak ya? 30-an? 30 Yakin dari tuh orang semua? nggak tahu itu dah. Gua Enggak, dia. kebanyakan gini nih, yang Gimana, gua tahu gimana? nih, ya kan kalau di organisasi tuh namanya banyak, Iya. tapi orangnya nggak ada. Iya. Itu gue juga nemuin di jalan, Cang. Iya bener itu sih.
Itu gue nemu di jalan ya. Ini kita nggak ada pencitraan ya. Iya. Kita nggak ada pencitraan. Gue nemu di jalan, gue panggil lu masuk Kartama, udah gitu aja lewat gangan sini, Jadi gue tarik. nggak ada pesimis. Nggak ada, yang penting have fun. Jadi kita 30 orang, apa 30 orang, tapi di belakang tuh ada 300 orang tuh. Buat pada teriak dong, pada teriak. Supporter mana lu? Kita kayak nonton bola aja. Kita kayak nonton bola. Terus, iya gimana? Nah, terusnya mimpi apa ya? Mimpi Kartama lah. Mimpi Kartama, lu pada punya mimpi kan pasti. Tapi ini mimpinya Kartama. Ketika lu masuk, ya gue nggak tahu nih kalau memang lu tarik-tarikin tiba-tiba pada masuk. Cuman gue pikir ketika lu mau tampil di sini, mau ceritain ini kan paling nggak lu ngajak orang nih, ngajak orang lain. Iya. Kira-kira mimpi lu apa nih buat Kartama? Gue sih mimpi gue sebagai kepala sukunya anak asuk ya. Apa sih namanya pasuk? Kepala suku. Palsu. Kalau ketua tuh Lu harus normal pakai banget. bulu-bulu gitu kayak Indian itu ya kan? Ya kepala suku kan gitu ya. Jaket harimau gitu ya kan. Ya mimpi gue sih Karang Taruna ini kita maju. Ya pertama kita bisa manfaatin kayak ya yang kita lagi garap ini Cang, YouTube. Dari YouTube mungkin kita bisa edukasi pentingnya berorganisasi, berorganisasi antar warga itu kan penting tuh menurut gue. Terus juga banyak wadah usaha warga yang mulai kita backup. Selama ini kan banyak UMKM di RW kita tuh mandiri lah, mungkin belum terorganisir ya kan. Jadi lebih sedih lah menurut gue, gak ada buat pemasarannya. Ini adanya Kartama, ya gue mulai dari situ. Yang punya usaha pengen gue lempar-lemparin ke sosial media. Pokoknya intinya gue pengen ngebangkitin dulu lah Kartama ini dari TikTok sama YouTube-nya itu udah dulu deh. Dari sini kita bisa ngebantu juga kan kalau kita udah terkenal, bisa ada endorse masuk makanan-makanan. Jangan lupa yang endorse tuh, ya kan? Iya. Karena video kita baru satu udah minta endorse. Sedih banget kita nggak ada minum. Udah gila ini. Oh iya benar. Jadi kita bukan bicara kualitas, tapi bicara kasihan. Jadi kalau yang lihat, kita nggak punya apa-apa di sini. Ini kabel pendek. Ya udah. Nah, kalau dari tadi Wendy ya, kepala suku itu kan cowok. Biasanya kalau cewek mimpinya beda. Coba mimpi lo apa Mem? Mimpi gue buat Kartama kedepannya sih ya terus maju. Kayak Maju gua mana? Maju ke depannya Terlalu gitu. standar, terlalu Enggak, standar. enggak. Dari kecil Kayak dulu. doang. Ini Kayak di doang. channel kita nggak ada standar pokoknya. Lu mau maju kemana nih ya kan? Ya, Ras. maju gitu ke depannya biar Nggak ada maju ke belakang nih. Yaudah, mimpinya gini aja deh. Apa? Kartama bisa terus kayak gini. Terus apa ya? Ini kan belum begitu terkenal ya. Semoga nanti nama Kartama banyak yang kenalin. Oh, Terus iya, kita iya. nggak cuma sekedar ngumpul kayak gini-gini aja, tapi ntar kita bisa bikin bisnis bareng, kita bisa bikin ruang lingkup kerja mungkin. Ya, gitu. Yang paling penting ini sih menurut gue nambahin dari media. Kita bisa berguna lah buat masyarakat, itu sih menurut Iya. gue. Itu emang kan wadahnya ya Kartama ini buat bantu masyarakat sosial sih ya. Gue nggak bisa nyalon, udah dari Kartama aja. Iya nggak? Apa ya? Gua kalau dengar kata berguna buat masyarakat, apa? Ya? Terlalu klise gitu. Oh, bahasanya terlalu klise. Lu tua banget lu, ratingan berapa sih? Terlalu standar. Gua ya 2 tahun di atas lu lah. Masih penyusul. Cuma gua lupa lagi nggak pakai masker, kumis gua kelihatan. Enggak, maksud gua gini. Kita agak dalam ya, gua nggak peduli nih mau di mau disensor kan mau di apa, itu nggak peduli. Cuma maksud gua gini, kalau lu bicaranya berguna buat lingkungan itu terlalu standar gua. Standarnya gue tanya di mana? Iya, maksud gua ketika maksudnya ketika ditanya kamu mau jadi apa, kamu itu mau ngapain, saya mau berguna bagi nusa dan bangsa, apalah bla 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 segala macem. Nah maksud gua jadi apa ya, mimpinya ngawang-ngawang gitu. Makanya tadi kalau gue pikir kayak si Mei bilang kita bagaimana bisa jadi belajar usaha, belajar apa kayak gitu sih. Tapi kalau kita balik kenyataan kan banyak anak muda saat ini masih gue yang sama lingkungan. Iya nggak? Iya Oke. dong. Oke, kita bicara pemuda dikit ya, Hey. sebelum Karang Taruna ya. Nah menurut lo, pemuda sekarang gimana? Pemuda sekarang sih menurut gue dia kurang inilah, kurang aware. Iya, bahasa gitu sih menurut gue. Masih jarang sama ngobrol sama masyarakat,
ya nggak, dia kebanyakan nongkrong sama ya teman-temannya, nggak ada pergerakan bahasa kaku banget aja ya, nggak ada apa ya, nggak ada nggak peduli lingkungan lah intinya gitu. Kalau bahasa Sunda sabodo teuing. Pokoknya dia nggak pernah buang sampah tempat pada waktu Pada tempatnya. ada tempatnya. Itu lucuan orang tua tuh. Enggak, itu bener. Oh beneran. Iya sih, agak-agak menarik juga memang kalau kita bicara pemuda yang nggak tahu ya, kalau gua kan di atas lo lah, jadi emang tapi nggak usah dibahas lo zaman gua. Iya, tapi menurut gue zaman lu juga menarik bisa kita bandingkan sama zaman sekarang ya enggak? Apalagi zaman lu lebih, gue yang lihat dari segi gue lebih kompak lah dari Iya, masyarakat. kalau di zaman gua kan memang minim masih apa ya, teknologi juga masih rendah. Oh iya benar. Jadi gua nggak punya gadget yang wah buat main, Iya. gitu kan. Lu nggak ketemu temen di mabar, Iya. gitu kan. Jadi gua bener-bener ya lu manfaatin, bukan kompak sih, karena memang itu doang yang bisa kita lakukan. Jadi banget ya lu bang. Bukan, tapi ada plusnya ketika lu kayak gitu kan. Oh, iya. Paling enggak lu bener-bener kenal sama temen lu. Iya, Gua yakin juga iya. sekarang nih, karena gua ngamatin teman-teman muda sekarang juga ya duduk aja bareng, Iya. ngobrol enggak gitu Enggak. kan. Nah, misalnya temennya patah hati bunuh diri sendirian, dia nggak peduli juga ya kan. Paling dia sumbangan goceng ya. Nah kan lu kasih kayak gitu ya kan. Iya. Nah, zaman sekarang tuh lebih enak karena memang punya gadget apa segala macam. Cuman akhirnya belinger juga menurut gua. Makanya gua pikir ya lo juga harus peduli sama sekitar lo gitu, sekeliling lo. Nah kalau lo cuma bicaranya itu doang ya makin hancur juga gitu. Iya. Benar. Jadi kalau gue pernah dengar, ya teknologi kan bagai dua sisi mata uang, ya kan? Iya, uang apa? Jadi ada atas bawah gitu. Oh, Jadi ketika iya, teknologi paham, ini paham, dimanfaatkan jadi bagus, Iya. ya itu jadi bagus buat lo pada. Tapi ketika itu nggak dimanfaatin, itu jadi ngebunuh lo. Iya, benar. Ya kurang lebih gitulah. Iya, benar. Bijaksananya ya kan. Terus bijak bang ah? Ya tua, coy. Iya, Tuntutan. iya, benar. Tuntutan kalau nggak bijak kan tua ya kan. Paling nggak modalnya itu lah. Iya benar. Itu gue setuju, itu gue Nah setuju. nanti gue pengen sih nanti kita bedah lagi lah tentang pemuda, tentang zaman segala Iya. macam. Tapi balik lagi kita ke Karang Taruna. Nah menurut lo apa sih kendala di Karang Taruna lah atau Kartama ini? Paling nggak ini bisa nanti kan mudah-mudahan ditonton juga nih sama yang lebih tua dari lu pada. Paling nggak bisa support gitu ya kan? Lebih tua. Nggak apa-apa. Ini kan bisa Iya, jadi iya. tempat Iya, iya. ajang kita apa? Pertama memperkenalkan diri, kedua kita apa ya, curhat lah ya bahasanya. Iya. Apa kendalanya menurut lo? Nanti baca WA bebas kan nih? Santai. Lu baca balas WA dari siapa, emang ada WA? So sibuk lu bang. Oh remeh banget. Gua sambil lu kan masih tasking katanya ya. Iya, tas buat tenang. Ya udah, gua sambil jawab kali ya. Kendalanya sih menurut gua masih anak-anak zaman sekarang masih kurang percaya sih bang. Percaya apa tuh? Ini dia nganggapnya kita real-real aja ya. Banyak anak muda saat ini nganggap organisasi itu harus kita menghasilkan uang. Itu menurut gua salah. Oke. Iya kan? Oke. Karena dia tahu nih organisasi ini ya lu nggak bakal bisa hidup lah dari itu, tapi jaringan lu insya Allah bisa lebih jauh. Kendalanya itu paling berat. Orang mungkin Kesadaran sendiri pemudanya. Intinya kesadaran, terus masih malas lah. Males. Ya menurut gua organisasi itu paling penting. Berorganisasi itu penting lah menurut gua. Ya anak muda zaman sekarang menurut gua udah kurang organisasi, jadi main ML. Itu dia berlima tuh jangan. FF ya kan? Udah. Main making low. Iya, gua tahu gua. Nggak ikut itu pasti gituan. Terus apa ya? Kalau biasanya kalau ketua kan udah pasti lah ya kan. Kita tanya anggotanya. Iya, gua mulai ngomong. Bos bentar dia. Lu kayak tukang obat nanti lama-lama. Ayo coba, menurut lu kendala lu apa? Siapa? Saya. Hah? Enggak, nanti tuh, situ tuh. Orang bangsa. Apaan ya? Kayak ujian. Biar jangan sampai gitu-gitunya ya kan. Pusing, gua boleh kencing ah. Kencing dulu ah. Ivan. Bebas kan yang? Bebas. Bebas tahu aja. Bebas. Jangan kencing di jalan, men. Kendalanya Pusing. iya sama. Pusing. Coba Me, kendala lu apa Me? Kendalanya di sifatnya sih pada apa ya, kendala di Karang Taruna. Iya, kan masih pada muda-muda banget ya, kadang sifatnya kita susah buat adaptasi sama sifat-sifatnya mereka, terus ya pada males-malesan kayak gitu. Lu curhat ya, temen-temen lu pada brengsek-brengsek gitu ya? Ya Janjian jam 2, mau jam 4 gitu ya kan? Biasa, enggak juga sih. oh dia sendiri ya? Itu siapa Mai? Nggak tahu, nggak kenal.
orang nggak masuk frame ya. Lu ngomong Mantan sahabat. anjir ada mantan sahabat ya. Nggak ada. Kemarin nanya kok Keras juga mantan sahabat. nggak ada di sahabat. Nah, menurut lo peluangnya Kartama ke depannya seperti apa? Peluang pertama katanya. Ribet nggak pertanyaan gua? Enggak lah ya. Di tengah kayak gini nih, kondisi kayak gini, maksudnya pertama yang pasti udah diemin aja, diemin aja. Yang pasti kendalanya kan sekarang dengan adanya teknologi segala macam, orang makin individu kan, orang makin kurang peduli sama temennya segala macam. Terus lo ya mau mendirikan sebuah organisasi, karena kan Kartama ini juga baru dikenalin, makanya masih baru lah, kita bilang masih seumur jagung kalau bahasa pelajaran bahasa Indonesia gua tuh ya kan. Nah menurut lo dengan kondisi yang seperti ini peluangnya seperti apa ke depan? Peluangnya kedepannya apa ya? Pusing ya? Susah lagi nih kalau nggak ada contohnya dulu. Mikir, pas dulu gue balik lagi ya. Emang kita nggak ada contohnya, jadi ini guys, ini benar-benar kita langsung kita mulai aja. Jadi kalau memang kita kelihatan tolol, ya inilah kita, inilah mereka, bukan kita. Ya, Cowok kita abang-abangan ya? Emang kan beda. gua nanya, lu nggak bisa jawab ya kan? Lu kalau di Deddy Corbuzier udah diganti bintang tamu lu, ini nggak berbobot nih ya kan? Muka gue udah seger ya, kencing ya? Lu kencingnya di muka. Sialan bang. Enggak, maksud gua nih dengan kondisi seperti ini kan, Iya. ya tadi gua bilang kan teknologi makin bener-bener udah kayak butuhan yang Iya. sangat kan. Lu setiap hari bersentuhan dengan itu gitu kan, medsos lah, apa, game segala macem, bahkan sampai lu udah mulai sekolah-sekolah online segala Oh, macem. iya. Akhirnya ya udah kayak kitab aja gitu kan. Udah Iya, kayak bener. kayak temen best friend lu, bestie Iya, lu ya iya, kan, si handphone ini kan. Iya. Nah, ketika lu mau bikin sebuah organisasi, ya otomatis kan jadi pasti kendalanya banyak. Karena Iya. organisasi itu bagaimana lu mengerti satu sama lain, komunikasi yang baik, kayak gitu-gitu. Nah, menurut lu peluangnya gimana si Kartama ini dengan kondisi seperti itu gitu? Menurut gue ya, gue sih yakin, gue optimis sama teman-teman Kartama ini bakal lebih berkembang lah. Apalagi kita nggak bisa munafik lah, di era saat ini internet, gadget itu udah anak-anak zaman sekarang udah pada mengerti lah ya nggak. Nah saat ini gua udah mulai ngarahin sih ke teman-teman bagaimana kita jangan, lu punya HP bagus nggak ada manfaatnya, lu cuma Oke. bisa main game. Nah dari situlah gue pengen anak-anak ya udah gue tekenin ke teman-teman, lu harus bisa bagaimana caranya internet di HP lu ini, gadget lu bermanfaat, lu bisa membangun Karang Taruna ini. Jadi anak-anaknya ini kan akhirnya bisa memanfaatkan kan, bisa memanfaatkan gadgetnya, mengembangkan Kartama ini. Jadi lebih mengenalkan lah intinya ke sosial media bahwa ada Kartama tuh berkembang loh, dia ada potensi buat ngejual ini, lu bisa ke ini. Jadi itu kan perkembangan sangat pesat di era teknologi. Pertanyaan gue jebakan nih. Nah, apa itu? Biar lu pusing aja. Iya, itu gue juga jawabannya. gue juga pusing, gue nggak tahu bener atau enggak. Bener nggak sih? Enggak. Nah, belum Jadi gue nangkep sih. Gue nangkep begini. Jadinya paling enggak bagaimana si teknologi ini bisa mendukung itu Nah, ya kan. intinya begitu. Betul. Lu pinter bang? Oh lebih tua, lebih dewasa. Laptop sama gue lahir dulu. Itu aja bedanya. Kalau otak mah sama-sama aja, beda-beda tipis. Ya kan? Nah, gue pengen apa ya? Lu kayak bukan marketing lah, tapi lu paling juga menebarkan virus-virus kebaikan. Wah iya. Kan? Nah, gue pengen lu cerita lah apa yang manfaat yang lu dapat buat pribadi lu. Kita nggak usah bicara lingkungan dulu lah. Buat pribadi lu ketika lu ikut sebuah wadah lah atau organisasi, entah Karang Taruna, entah apapun gitu loh. Nah, kira-kira apa? Nah, gue minta lu kebagian lu mikir dari sekarang. Lu pada mikir dah, pada mikir. Harus mikir dari sekarang. Manfaat buat diri lu aja. Kalau lu bilang nggak ada manfaatnya, gue tolol juga. Ya apa-apa. Bebas. Jadi ya paling enggak yang tahu lo tolol bukan lo doang gitu. Ditonton malu ntar lu. Nggak apa-apa ya, kita gitu ya. Iya. Maaf ya, itu biasa lah. Oke, dari Nedi dulu kali. Apa nih Manfaat buat diri lu pribadi. Jadi gue pengennya sih gini. Gak usah kita pengen dianggap jadi apa ya, kayak iklan layanan sosial gitu. Jadi apa yang lo rasain lo ceritain aja. Gue pengennya sih nanti apa yang ditampilin ya emang jujurnya itu gitu. Nah syukur-syukur ini bisa jadi
gambaran buat teman-teman yang nonton. Silakan Mei. Manfaat buat gua, manfaat pribadi ya. Gua lebih apa ya? Lebih bersosialisasi pasti. Kayak yang tadinya gua anti kamera, nggak pede. Lu anti kamera bener? Nanti Sama. Lu bukan anti bang, lu malah maluin di kamera bang, bener-bener. Ya kalau cewek-cewek lain tuh kalian foto banget ya. Gua nggak beli itu 100. Emang cewek-cewek itu brengsek emang. Tadi serang lu jangan nih. Channel baru lu bikin masalah aja bang. Jangan gitu. Bercandain. Ya seru-seruan. Ya oke. seruan. Iya pasti. Ya oke lah. Jadi lebih pede lah. Ya, Lebih pede? meskipun- iya, meskipun ada insecure juga. Tapi ya udah lumayan sih. Gue lihat sih tampilan lo udah oke lah. Maksudnya tinggal ya karena memang kita nggak berkonsep aja. Cuma kalau berkonsep gue yakin lo jawabannya lebih oke banget lah. Ini jawaban yang ditunggu-tunggu nih. Ya, makin pede ya. Iya. Lo siapa nama lo Lem? Kepala gue jadi gue yang Ini senyum mulu kenapa ya Cang ya? Oh iya. Lo lagi dipaksa ya untuk ketawa? Kalau penonton bayaran di sono bukan di sini. Mau kemana bercanda? Enggak. Jadi lu coba jujur aja, Gulam. Lu coba jujur apa yang lu rasain. Nah, gue pengen sih itu balik lagi. Ini kan channel yang jujur nih. Kita bikin konten yang jujur. Jadi memang kalau memang lu itu belum ngerasain apa-apa sih. Cuman daripada gue gak ada temen, ya kan gitu aja nggak apa-apa. Nah itu apa yang dipikirin lu aja, jangan pusing. Ini kita bukan ujian. Lu nggak usah pikirin rumus segala macam. Ya ini sih namanya ngisi ruang kosong aja. Wih, parah lu. Dan besok gua keluar dari ngisi Luar rumah biasa kau. jadi lo. Luar biasa. Daripada di rumah kan gak ada Iya bener, kerjaan. bener, gue sepakat. Di sini banyak istirahat. Jadi intinya lu nyari temen di sini. Iya. Berarti selama ini gak punya temen. Banyak sih tapi kayak gitu. Kacau kita dimanfaatin Berarti sama ini PR lu palsu tuh. Ya Siap, kan? siap. Berarti dia belum mendapatkan manfaat yang ini. Paling dia hanya meluangkan waktu kosong ya kan. Iya, iya. Gak apa-apa, ini kan jujur, mantap lah. Gak ada lagi yang lebih kasar lagi. Ya, Wen. Kalau gua sih ya, gua sebagai Yang lu rasain iya, lah ya. iya, yang gua rasain kan gua selama kalau lu tahu kalau ketika organisasi ada pembukaan lah buat ngobrol sama temen-temennya. Ya tadi gua pemalu nggak bisa ngomong. Dari terpaksa ini gua jadi bisa nih. Ketika gua kumpul sama teman-teman, gua jadi bisa berani ngomong, berani tampil video sih gua bang. Oke. Sekarang. Ya enggak. Terus gua bisa. Tadi lu kayak gitu? Lo ngikut. Telat. Terus kan yang tadi gue bilang ya bang, tadi kan sempat dagang lah. Gue mulai tahu bagaimana cara usaha, cara mengembangkan usaha itu gue mulai belajar dari sinilah, gitu sih bang. Jadi emang apa ya? Ya kalau gue sih tarik gini. Yang pertama pasti kalau kita bicara mental nih, teman-teman yang nonton mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi gambaran lah manfaat lo masuk ke sebuah wadah organisasi. Jadi kalau bicara mental itu nggak ada mental yang diajarin, mental yang lu dapat tiba-tiba. Iya. Jadi mental itu ketika lu memang latih, lu terjun dan lu ngulangin terus gitu ya kan. Nah makanya ya inilah ajang lu tempat belajar. Dan mental itu dipakai ke depan lu gitu di hari-hari lu yang lebih, apalagi lu udah Bener, dewasa, bener. persaingan lebih keras. Benar. Nah yang kedua, kalau memang lu nggak dipaksa, kayak tadi Wendy bilang kan, kalau lu nggak dipaksa lu nggak bakal bisa. Betul. Makanya gue pikir ya ini yang manfaat yang besar buat temen-temen gitu loh. Bener-bener. Jadi temen-temen ya tadi balik gue dibilang jangan bicara duitnya, Yoi. kan? Karena kalau kita bicara duit ya lo kerja aja. Iya benar. Jadi antar aja. Ya, budak korporat sensor. Kasar banget. Nanti kita ada kontennya itu budak korporat ya kan. Nah, Padahal gue pengangguran lu bang. Pengen berharap masuk perusahaan juga. Sekeren-keren aja, sekerenan. Maaf ya kawan-kawan. Itu sensor emang ya gue malu ntar bang. jadi kita sebenarnya lagi nyari kerja semua. Jadi kalau ada bapak ibu yang memimpin perusahaan, pakai gak jelas. Iya. Oke, gini, tadi sedikit manfaat. Nah, gue pengen sih lu bisa ngiklanin. Bukan, ya lu bisa ngiklanin pertama lu bisa ajak gabung ke Kartama. Iya, Di Kartama di mana, kontaknya kemana, segala macam. Nah yang kedua lu ajaklah temen-temen buat belajar berorganisasi. Iya. Karena gue pikir
gue sih ngerasa sih manfaat gue dulu berorganisasi gitu loh. Dan itu biasanya dirasanya berapa tahun ke depan. Iya. Nggak kayak makan cabai gitu, lo gigit pedas ya kan langsung terasa. Nah kalau lo bicara ilmu mental, percaya diri segala macam itu nanti dirasanya di berapa tahun. Nah lu coba lu aja kali lu coba iklanin, maksudnya lu ajak lah biar audiens yang nonton, ya kan, penonton bayaran kita yang 2.000 orang di sana, Asyik, Bang. ya kan, Padahal masih nol. Berapa bang? bisa di center belakang nggak? Jangan. Jangan lu remeh banget coba. Weh, nggak kardus semua itu. Nah, oke. Nah, itu ketutupan tembok. Jadi di luar tembok itu masih ada 3.000 orang. Sampai sana, Nah. sampai ujung. Itu kita ajak. Gua ngajak, oke, gua langsung jawab aja ya. Gua sih, ayolah teman-teman semua, saat anak muda bangun lah, kita bangun sayang. Iya bener. Iya, masa tidur mulu? Kan kita kalau rebahan. Iya, kalau rebahan. Siapa ya hobinya rebahan? Gua. Ada temen gua, namanya Kadin. Sensor. Hobinya apa? Saya hobinya rebahan. Ya, itu Udah malas diskusi malas lagi, diskusi. udah selesai dia, berarti dia udah menutup diskusi kita. Nah, itu. Gua cuma ngasih ini doang sih. Ayo teman-teman kita semuanya ada wadah nih, lu punya wadah di daerah lu sebagai anak muda, lu bangun wadah, ya Karang Taruna lah intinya. Bagaimana caranya agar organisasi ini kita terkenal nih? Gimana gua mau Bisa, kasih? bisa, Iya, bisa. bisa jadi terkenal. Sekarang harus jadi banyak tampil kan? Iya, kita harus Gue kasih tau nih, sekarang udah nggak pakai lagi nih prinsip semakin berisi semakin merunduk gitu ya kan? Iya, iya. Kalau padi kan gitu kan? Padi dong. Iya, kalau sekarang kita semakin berisi semakin nongol diri. Itu judul lagu yang mana? Kayak antena kan semakin tinggi semakin jelas siarannya. Itu bukan judul lagu. Enggak, ini serius banget. Oh, iya. Kalau lu pakai prinsip padi semakin Iya, bener-bener. merunduk, lu Iya. semakin ginjal. Makanya kayak gitu ya. Ya pokoknya gini deh, intinya gua las agak serius dikit ya. Serius. Gue juga serius kan, lu pikir gue masih serius. Oke, kita serius lah. Oke. Pokoknya gua ngajak lah teman-teman, ayolah teman-teman kita mulai bergabung. Gua ngebuka bukan buat warga Kayu Tinggi doang ya. Siapapun warga mana yang mau belajar di sini, kita sih welcome ya. Bukan kayak Sercang. Ini serius gue. Oh iya. Pokoknya gua ngajak lah. Di sini yang pasti yang tadi gua rasain, yang tadi gua nggak bisa ngomong, jadi bisa Gagu. ngomong. Ya, lu kan lagi serius. Oh iya, serius. Yang tadinya gua nggak bisa, yang nggak bisa ngomong ini kayak gini nih, gamblang, sekarang gua udah mulai pede. Terus juga yang pasti lu dapet pelajaran banyak lah. Makanya lu kesini, lu pasti bakal ngerasain apa yang bakal kita rasakan. Gitu aja sih. Ini itu yang lu jangan nangis, lu terharu nggak ngerti atau gimana? Gue sendiri kayaknya bahasa lu kayak apa gitu, kayak ngajak kita beramal apa gitu. Kayaknya ngajak ke dalam. Ya, STM ya? STM ya? Kamu STM ya? yang ngomong gitu. Gue ganteng mulu lo ya. Ya pokoknya gitulah intinya. Jadi kalau mau gabung di Kartama kemana Wen? Lu bisa follow IG apa ya? IG kita dulu. Kita akan sama 05. Iya, lu bisa DM dari situ lah, nanti pasti sama admin direspon, santai aja. Adminnya cakep-cakep loh. Emang iya. Iya kalau nggak kelihatan. Oh iya. Coba nggak kelihatan. Oh, iya. Cakep juga. Intinya kita dikasih kebebasan lu buat pacaran sama panitia. Ya. Oh, Emang kita pacaran? oh enggak. Kan tak ada cinta sebelum menikah. Oh iya. Itu bullshit berarti jam. Bullshit. Jadi nanti kita bahas konten Iya. pacaran nih. Iya. Nanti ada bintang tamu kita, anak belakang. Anak belakang. Iya. Oh, iya. Nanti kita bicara manfaat pacaran. Iya. Gak ada manfaat kayaknya sih. Galau dong. Pokoknya di sini apa lah? Belum mulai, dia udah masuk ke topik aja. Kita Pokoknya udah- apa lah di sini lah? Bebas, fun. Kameramen kita udah berapa menit? Wah, banyak kan gitu udah ya. ya. Udah tutup ya. Kalah Bosen jadi ya. komposer. Bosen ya. Iya. Jadi ada mau disampaikan sebelum saya tutup? Udah sih. Gue ini Deddy Corbuzier. Masih Tingginya sama, gedenya sama. Deddy Hidayat. Itu nggak bermanfaat di sini bang namanya itu. Bercanda rahasia. Iya, bercanda iya. rahasia. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup karena kita sudah 33 menit. Oke, gue cuma nyampe selagi lu muda, selagi lu punya tenaga, lu manfaatin lah dengan baik. Itu aja. Gua anak yang bagian teguh, Jang. Jadi selagi lu muda, selagi lu punya tenaga, lu jadi kulit panggul. Jangan begitu. Iya gitu kan? Kan manfaatin tenaga lu ya Iya. kan? Ya oke, terima kasih buat Wendy, Bulem,
Bolen, Edi ya kan. Jadi ini teman-teman jujur ini kita nggak konsep. Jadi ini kita ngobrol tentang ngalir aja. Mudah-mudahan ini jujur apa yang bisa kita tampilin dan mudah-mudahan ini bisa jadi menginfluence atau mempengaruhi untuk kebaikan Yoi, betul. buat kita semua. Betul. Dan yang pasti kalau teman-teman warga 05 RW 05 Cakung Timur bisa bergabung di Kartama, nanti bisa ke kantor RW atau IG-nya segala macam, gua nggak ngerti juga, bisa kunjungin itu. Ataupun teman-teman yang di luar dari itu bisa mencari tempat organisasi apapun bentuknya, jadi manfaatnya banyak. Dan yang pasti nanti kita akan sajikan konten-konten kita, kegiatan kita, apa yang dilakukan Kartama dan apa yang bisa jadi manfaat buat kita semua di konten kita selanjutnya. Kurang lebih itu. Yoi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua. Yeay.